Banyak hasil yang mengejutkan di 27 berita hari ini, Soccer Mania. Salah satunya kabar dari hasil uji coba internasional yang bakal bikin kalian kaget. Simak selengkapnya. Kita buka berita hari ini dari Pesta Gol di Jakarta. Bulgaria tampil dominan saat mengejar Kepulauan Solomon 10-2 di Stadion Gelora Bung Karno. Marin Petkov di menit ke-5, menit ke-45+1, dan Filip Krastev di menit ke-39 dan menit ke-44 langsung mengatur tempo pesta. Disusul Tonislav Yordanov di menit ke-13 penalti, Vladimir Nikolov di menit ke-53 dan menit ke-81, Georgi Rusev di menit ke-63 penalti, Christian Balov di menit ke-65 dan Nikola Liev di menit ke-90 lebih. Kepulauan Solomon hanya membalas lewat 2 penalti, Rafael Lea di menit ke-29 dan menit ke-70. 2 gol dari titik putih jadi satu-satunya perlawanan di tengah tekanan tanpa henti. Masih dari arena yang sama, giliran timnas kita yang beraksi. Timnas Indonesia tampil dominan saat mengajar Saint Kitts and Nevis 4-0 di FIFA Series yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Beckham Putra jadi bintang dengan 2 gol di menit ke-15 dan menit ke-25. Sementara Oli Romeni di menit ke-53 dan Mauro Zilstra di menit ke-75 ikut berpesta. Kemenangan ini mengantar Indonesia ke final FIFA Series menghadapi Bulgaria. Debut John Herman langsung berujung manis. Bergeser dari Jakarta, ada duel sengit wakil Asia lainnya, Australia. Australia menang susah payah 1-0 atas Kamerun dalam laga FIFA Series 2026 di Stadion Australia, Sydney. Kebuntuan baru pecah lewat gol Jordan Boss menit ke-85, sementara Asdin Hrustic sempat gagal penalti setelah ditepis Davis Epasi di menit ke-70. Hasil ini jadi suntikan kepercayaan diri bagi Australia setelah 2 kekalahan sebelumnya. Dari Sydney, kita pantau laga ketat Maroko di tanah Spanyol. Maroko ditahan 1-1 oleh Ekuador dalam laga uji coba internasional di Madrid. Ekuador lebih dulu memimpin lewat John Yoba menit ke-48 sebelum Nail El Ainoui menyamakan skor di menit ke-88 dan memastikan laga berakhir imbang. Laga berjalan cukup ketat tanpa banyak momentum besar, mencerminkan duel dua tim yang sama-sama menjaga ritme. Jika Maroko tertahan, nasib berbeda dialami tim sesama Afrika, Mesir. Mesir tampil dominan saat mengejar Arab Saudi 4-0 dalam laga uji coba internasional. Bermain tanpa banyak kompromi, Mesir sudah unggul cepat lewat Isa di menit ke-4, lalu Trezeguet di menit ke-16, Zizou menit ke-44, dan Omar Marmos menit ke-57 ikut berpesta memastikan kemenangan telak. 4 gol tanpa balas jadi bukti efektivitas serangan Mesir yang rapi dan tajam di depan gawang. Kemenangan telak Mesir berbanding terbalik dengan perjuangan berat Belanda. Belanda menang susah payah 2-1 atas Norwegia dalam laga uji coba di Johan Cruyff Arena. Tuan rumah sempat tertinggal lewat gol Andreas Schjelderup di menit ke-24 sebelum dibalas Virgil van Dijk di menit ke-35 dan dibalikan oleh Tijjani Reinders menit ke-51. Laga berjalan ketat tanpa kartu krusial dengan Norwegia beberapa kali mengancam di akhir. Namun penyelamatan penting Bart Verbruggen menjaga keunggulan Orange tetap utuh. Selain Belanda, drama 7 gol juga pecah di markas Swiss. Jerman menang susah payah 4-3 atas Swiss dalam laga uji coba di Sem Jakobpark, Basel. Swiss sempat unggul lewat Endoye di menit ke-17 dan Embolo menit ke-41. Sementara Jerman membalas melalui Tah di menit ke-26 dan Nabri di menit ke-45 lebih. Wurits jadi aktor utama dengan 2 gol di menit ke-62 dan 85 meski sempat disamakan Monteiro di menit ke-79. Total 7 gol tercipta dalam duel yang berjalan ketat sejak awal. Kemenangan ini jadi suntikan kepercayaan diri Jerman jelang laga kompetitif berikutnya. Setelah hujan gol di Basel, Inggris justru kesulitan membobol Uruguay. Inggris ditahan Uruguay 1-1 dalam laga persahabatan di Wembley, London. Tekanan timnas Inggris sepanjang laga akhirnya berbuah lewat gol Ben White menit ke-81 sebelum Federico Valverde menyamakan dari penalti di menit ke-90+3. Bagi Inggris, hasil ini jadi alarm soal konsistensi jelang agenda kompetitif berikutnya. Sementara Uruguay sekali lagi menunjukkan karakter tak mudah runtuh bahkan saat ditekan sepanjang laga. Beda nasib dengan Inggris, Spanyol justru tampil sangat klinis.
Spanyol tampil dominan saat membungkam Serbia 3-0 dalam laga uji coba di kandang sendiri. Mikel Oyarzabal jadi bintang dengan 2 gol di menit ke-25 dan menit ke-43. Sebelum debutan Victor Munoz menutup kemenangan di menit ke-70. Hasil ini menjaga tren positif Spanyol jelang Piala Dunia sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka atas Serbia jadi 9 laga. Kemenangan Spanyol tadi tak lepas dari peran vital Mikel Oyarzabal. Spanyol sempat butuh sosok yang benar-benar konsisten di lini depan dan jawabannya kini jelas ada di Mikel Oyarzabal. Data dari Squawka menunjukkan ia selalu mencetak gol atau assist dalam 10 laga terakhir timnas dari Belanda, Prancis sampai terakhir Serbia. Ritmenya bukan kebetulan, kontribusinya tersebar, kadang jadi finisher, kadang kreator. Ini menandakan peran yang makin matang, bukan sekedar pemain yang lagi panas. Bicara soal pemain ikonik, nama Lionel Messi kembali bikin heboh. Awalnya terasa janggal, pemain aktif biasanya belum sampai tahap diberi penghormatan permanen. Tapi Lionel Messi justru memecahkan pola itu. Inter Miami mengumumkan stadion baru mereka akan punya Leo Messi Tribune. Seperti dirilis klub lewat proyek Nu Stadium. Sejak datang pada 2023, dampaknya memang terasa instan, dari performa sampai daya tarik global. Menariknya, FC Barcelona yang begitu dekat dengannya bahkan belum pernah memberi gestur sejauh ini. Kalau Messi dapat penghormatan, Luis Enrique justru memberi penolakan. Manchester United mulai menyusun rencana besar untuk musim depan, tapi satu target utama mereka justru menjauh. Luis Enrique yang masuk radar setelah musim luar biasanya bersama PSG dikabarkan lebih memilih bertahan. Laporan menyebut pelatih asal Spanyol itu sedang menyiapkan kontrak baru hingga 2030 meski masa kerjanya sekarang masih tersisa setahun. Keputusan Enrique menunjukkan satu hal, stabilitas proyek PSG lebih meyakinkan daripada janji ribut di Old Trafford yang belum tentu jelas arahnya. Rencana yang sudah matang juga harus buyar bagi Upamecano. Laga melawan Brasil baru saja dimenangkan, tapi situasi langsung berubah buat Dayot Upamecano. Bek Bayern Munchen itu harus keluar lebih cepat setelah kartu merah karena tackle darurat ke Wesley. Hukuman itu bikin dia otomatis absen lawan Kolombia. Dari laporan LQIP, Didier Deschamps memilih memulangkannya lebih awal ke Munchen. Secara logika, ini keputusan efisien. Ngapain nahan pemain yang tak bisa main? Selain Upamecano, Santiago Gimenez kini sedang berjuang memulihkan reputasinya. Awalnya terlihat menjanjikan, tapi laju Santiago Gimenez tiba-tiba tersendat. Bukan sekedar performa turun, ada rasa sakit yang ia abaikan. Bahkan tetap main dengan bantuan obat, sampai akhirnya tubuhnya menyerah. Laporan menyebut momentum itu jadi titik balik yang merusak ritmenya di AC Milan. Kini, di bawah Massimiliano Allegri, ia dapat panggung baru untuk membuktikan diri. Milan butuh gol, tapi lebih dari itu, ini soal reputasi. Sambil menunggu Gimenez, Milan memilih memarkir kontrak Pulisic. Situasi sempat menggantung saat negosiasi kontrak Christian Pulisic berhenti di tengah musim. Bukan karena masalah besar, tapi fokus Milan masih terkunci di lapangan. Setelah memastikan perpanjangan pemain kunci seperti Mike Maignan, manajemen mulai mengatur ulang prioritas. Laporan Calcio Mercato menyebut pembicaraan Pulisic akan dilanjutkan usai musim berakhir. Dengan kontrak sampai 2027, Milan sebenarnya tak terdesak, tapi performanya membuat klub ingin mengikatnya lebih lama lagi. Kontras dengan ketenangan Milan, Napoli justru sedang naik pitam. Situasi mulai bikin Napoli kesal. Romelu Lukaku belum juga balik ke klub karena masih berlatih dengan staf timnas Belgia. Dari laporan Sky Sport Italia, Napoli sebenarnya meminta Lukaku segera kembali supaya ditangani tim medis mereka sendiri, dengan harapan pemulihannya lebih cepat dan terkontrol. Kalau terus mangkir, denda sudah disiapkan. Bahkan ada opsi dicoret sementara dari skuad. Ini bukan sekedar soal kebugaran, tapi soal otoritas klub. Di saat Lukaku bermasalah, Barcelona malah sibuk mendekati bek Inter. Barcelona mulai bergerak diam-diam. Menurut Fabrizio Romano, mereka sudah membuka pembicaraan kontrak dengan kubu Alessandro Bastoni. Diskusi belum masuk tahap akhir, tapi sudah menyentuh gaji dan detail penting lain. Di balik langkah ini, ada tanda tanya soal masa depan Ronald Araujo dan Andreas Christensen. Salah satu bisa dilepas demi ruang finansial. Bastoni sendiri dianggap cocok dengan skema Hansi Flick. Bek kiri natural, tenang saat build up, dan kuat membaca permainan. Kedatangan bek baru otomatis memakan korban, salah satunya Alejandro Balde.
Cedera hamstring datang di saat yang paling tidak tepat buat Alejandro Balde ketika ia sedang menepi dan menunggu pulih di April. Posisinya di skuad FC Barcelona justru mulai goyah. Laporan Fabrizio Romano menyebut klub tetap menghargainya, tapi pintu keluar terbuka jika ada tawaran besar. Situasinya jelas, Barca butuh uang segar demi belanja pemain baru. Balde pun masuk daftar jual potensial meski sang pemain ingin bertahan. Nasib Balde berbanding terbalik dengan Joao Cancelo yang makin krusial. Awalnya cuma solusi darurat saat lini belakang compang-camping, tapi situasinya berubah cepat. Cedera yang menimpa Jules Koundé dan Alejandro Balde membuka jalan, dan Joao Cancelo langsung mengunci peran di skema Hansi Flick. Dari laporan Fabrizio Romano, pembicaraan permanen kini mulai digerakkan Joan Laporta dengan agen Jorge Mendes. 1 gol dan 4 assist dari 12 laga jadi bukti konkret. Namun, negosiasi dengan Al Hilal masih jadi kunci. Sialnya, di tengah upaya perbaikan lini belakang, Barca kehilangan Rafinha. Cedera datang di saat yang paling tidak diinginkan Barcelona. Rafinha tumbang usai laga Brasil versus Prancis di Boston. Dengan Federasi Brasil memastikan masalah hamstring kanan, klub langsung menariknya pulang, dan estimasi 5 pekan absen jadi pukulan telak. Artinya, ia berpotensi melewatkan duel penting termasuk 2 leg Liga Champions kontra Atletico Madrid. Situasi ini bikin Hansi Flick kehilangan salah satu sumber kreativitas di tengah jadwal padat. Lawan Barca nanti, Atletico justru membawa kabar baik soal pelatih. Sempat muncul cerita Inter Milan coba menarik pulang Diego Simeone, apalagi ada ikatan masa lalu di sana. Situasinya bikin masa depan pelatih ini terasa abu-abu. Tapi laporan AS menyebut arah cerita justru berbalik. Simeone sepakat lanjut bersama Atletico Madrid setidaknya sampai 2026-2027 dengan opsi tambahan dibahas nanti. Sejak 2011, ia mengubah Atletico jadi penantang serius di bawah bayang-bayang Real Madrid dan Barcelona. Jika Simeone memilih lanjut, Dani Ceballos justru memilih untuk pamit. Karir Dani Ceballos di Real Madrid seperti jalan di tempat. Menit bermain minim, performa naik turun, lalu cedera lagi. Situasi itu seperti dilaporkan Marca akhirnya mendorongnya mengambil keputusan. Musim panas ini jadi titik akhir. Kontrak masih sampai 2027, tapi klub juga tak keberatan melepasnya demi harga masuk akal. Real Betis siap menampung, sementara Ceballos kini fokus pulih dari cedera betis sejak Februari. Kabar sedih Ceballos sedikit terobati lewat performa gila Vinicius Junior. Sempat naik turun di awal musim, Vinicius Junior akhirnya menjawab kritik di bulan Maret. Lewat voting fans di aplikasi resmi Real Madrid, namanya keluar sebagai pemain terbaik, bukan tanpa alasan. 4 gol dan 1 assist dari 6 laga jadi bukti konkret. Ia bahkan mengungguli nama-nama stabil seperti Valverde dan Rudiger. Ini trofi individu pertamanya musim ini, dan Vinicius mulai terlihat seperti jawaban, bukan sekedar potensi. Mengikuti jejak Vini, Bruno Fernandes juga terpilih jadi yang terbaik. Bruno Fernandes justru muncul sebagai penggerak utama. Situs resmi klub mencatat, ia menyabet Player of the Month Maret dengan lebih dari 70% suara. Jauh meninggalkan Matheus Cunha dan Casemiro, bukan tanpa alasan. 2 gol 3 assist plus 3 man of the match jadi bukti nyata. Ini baru kedua kalinya musim ini setelah September ketika tim goyah. Kehadiran pemain seperti Bruno bukan sekedar penting, dia penentu ritme sekaligus penopang identitas permainan. Kesuksesan Bruno tak membuat MU puas, mereka kini mengincar Tonali. Situasi mulai terbuka saat masa depan Sandro Tonali di Newcastle makin tidak pasti menuju musim panas. Fabrizio Romano menyebut Manchester United sudah bergerak serius, mencoba menyusun peluang di tengah ketertarikan klub lain. Di sisi lain, Manchester City justru mengalihkan fokus ke Elliot Anderson, memberi ruang bagi United untuk masuk lebih dalam. Tonali sebenarnya ingin pulang ke Italia, tapi faktor finansial membuat opsi bertahan di Premier League lebih realistis. Sementara MU sibuk belanja, Inter Miami justru mundur mengejar Salah. Kabar panas sempat bilang Inter Miami ikut memburu Mohamed Salah, bersaing dengan klub Saudi. Narasinya menarik, MLS siap bikin gebrakan besar, tapi Fabrizio Romano langsung meredam. Gak ada negosiasi, Miami bahkan belum bergerak. Situasinya jadi berubah. Salah yang bakal cabut gratis dari Liverpool kini benar-benar pegang kendali. Saudi masih ngebet, tapi tanpa biaya transfer, klub Eropa punya celah masuk. Kita tutup kabar hari ini dari kebangkitan Everton bersama Moyes.
Everton sempat tenggelam di papan bawah sejak era Sunrise dan aroma degradasi mulai terasa. Situasi berubah saat David Moyes datang dan perlahan menstabilkan tim. Menurut laporan The Guardian, dari posisi rawan, Everton kini duduk di peringkat 8, cuma terpaut 3 poin dari zona 5 besar. Klub pun mulai menyiapkan kontrak baru dan memberi Moyes peran lebih besar dalam rekrutmen. Ini bukan sekedar kebangkitan, tapi sinyal Everton akhirnya punya arah jelas. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Poin mana yang menurut kalian paling menarik? Kasih tahu saya di kolom komentar. Sampai ketemu di update Blessing Soccer besok.